memuji dan menyembah Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami, Yesus. Karena kami tahu di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Engkau ada bersama dengan kami. Bapa, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kalau sebentar kami selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi setiap kami. Sucikan hati, pikiran kami Tuhan, agar kami selalu fokus akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini yang mengerjakan di dalam setiap hidup kami Tuhan, mengubahkan setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, beri hati yang taat akan firman-Mu, hati yang mau menurut akan setiap apa yang firman-Mu katakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap pribadi demi pribadi. Terima kasih, sehingga tidak sia-sia kami hadir ke tempat ini, tapi benar-benar lawatan Tuhan terjadi buat setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap hidup kami, Engkau yang mengubahkan setiap kami, memperbarui manusia lama kami diganti dengan manusia yang baru, yang berjalan menurut firman. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terima kasih tidak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami percaya saat ini kemenangan boleh terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau menyediakan setiap apapun yang kami perlukan di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau mau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu buat setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau masih mungkin ada kuasa iblis, roh jahat yang mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapak. Fokuskan kami terus akan firman-Mu Tuhan. Kami mau terus belajar Bapak, sehingga kami memahami dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati lagi-lagi? Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, fokus terus akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Ciselantang dari Jakarta ya. Saya persilakan hambanya. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara semua. Ya, tadi udah disebut nama saya Jesse Lantang. Saya dari Jakarta. Istri saya 1, anak saya 2. Dan papa saya dari Manado, ibu saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Dan anak saya yang pertama sudah sarjana hubungan internasional, dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment. Dan saya masih bekerja juga saudara. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang keluarganya berantakan, ada yang pemberontak, ada yang narkoba, ada yang gay, ada yang lesbian. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin saudara. So saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja, sekrupnya dikendorin sedikit ya, karena saya memang begini mukanya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani saudara-saudara pada sore hari ini. Oke, kita akan langsung lihat Alkitab kita bersama. Saya akan ajak saudara untuk membuka cukup banyak ayat pada sore hari ini. Jadi pastikan saudara tidak ketinggalan. Yang pertama Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya berusaha jam 8 malam sudah selesai. Gak ada yang amin, 45 menit selesai.
Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26, Alkitab bilang begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, jelas firman Tuhan catat buat saudara dan saya, buat kita semua, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ternyata orang berkenan bisa jatuh ya saudara. Kok saudara nggak percaya gitu? Ya, orang berkenan bisa jatuh. Jadi jangan berpikir kalau kita udah rajin pelayanan, rajin ke gereja, rajin nyumbang buat gereja, kita nggak pernah bisa jatuh. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Karena orang berkenan sekalipun, ia bisa terjatuh, tapi nggak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Lalu pemazmur menambahkan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi nggak pernah aku melihat ada orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta-minta roti. Justru sebaliknya akan terjadi, mereka akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Dan saya percaya ini adalah goals, ya. Ini adalah impian semua orang tua yang ada di muka bumi ini. Kita pengen banget lihat anak kita, cucu-cucu kita, mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Ya, mereka nggak pernah kekurangan. Mereka jadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Ini adalah kerinduan kita semua. Nah sekarang, sore hari ini pertanyaannya adalah, definisi orang benar itu sebenarnya seperti apa? Karena banyak orang Kristen sekali lagi suka datengin saya dan mengatakan, Pak, orang benar tuh yang tadi, orang yang nggak pernah jatuh. Abis tobat dia nggak pernah jatuh. Abis tobat hidupnya sempurna, hidupnya kudus, dia nggak pernah kepleset sama sekali. Nah supaya nggak bingung, oleh sebab itu sore hari ini kita akan membahas definisi orang benar itu sebenarnya seperti apa. Kita buka sama-sama, kita lihat perkataan Yesus di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas 6. Saudara ingat Lukas 6 di mana? Itu sebelum Lukas 7. Ada Lukas 6 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Itu judul perikop di atasnya adalah dua macam dasar. Alkitab catat begini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Dari jauh-jauh hari Yesus ternyata udah pesan, ya, pengikutnya ada dua macam dasar kehidupan mereka. Yang pertama adalah orang yang senang mendengar dan melakukan. Dan Yesus menyamakan orang-orang tersebut, mereka seperti orang yang bangun rumah di atas batu. Dia gali dalam dasarnya, lalu diletakkan batu di dalam itu, lubang itu. Dan batu ini menjadi dasar. Dan waktu ada angin ribut, ada hujan dan lain sebagainya, rumah itu tetap kokoh berdiri. Lalu ada tipe kedua pengikutnya Yesus, hobinya cuma mendengar, melakukan dia nggak suka. Dan Yesus menyamakan orang-orang tersebut, mereka seperti bangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Waktu ada banjir, ada angin ribut dan lain sebagainya, Yesus jelas katakan, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saya mau tanya sama saudara, dua-duanya punya rumah? Punya ya? Tapi kelihatan kualitas rumah tersebut waktu ada goncangan, dasarnya kayak gimana?
Nah, pertanyaannya sore hari ini adalah, kita selama ini membangun dasar kehidupan kita di atas apa? Melakukan aja, ya, atau mendengar aja, atau mendengar dan melakukan. Karena banyak orang Kristen suka berpikir, cukuplah buat baik. Tapi ingat, orang yang baik belum tentu benar. Tapi orang yang benar udah pasti baik. Firman Tuhan gak pernah mengajarkan kebaikan. Firman Tuhan mengajarkan kebenaran untuk saudara dan saya. Nah, ini patut kita dengar dan patut kita lakukan. Ini kunci kehidupan yang luar biasa. Dasar kehidupan itu menjadi fokus utamanya Tuhan. Tuhan gak peduli sama rumah yang kelihatan, sama apa yang tampak. Tapi manusia enggak hari ini. Manusia pengen ya fokus dengan apa yang tampak. Penampilan tuh penting banget buat manusia. Handphone didesain untuk yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi kuning. Kita mulai merubah-rubah semua yang Tuhan sudah desain. Dan ini semua adalah kecenderungan manusia. Mereka pengen kelihatan yang tampak itu wah, semuanya bagus dan lain sebagainya. Sementara Tuhan enggak. Tuhan fokusnya sama dasar kehidupan saudara dan saya. Ya, cuman mendengar saja, atau kita mengambil keputusan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya setuju banget sama statement yang pernah dikeluarkan oleh Karl Marx. Saudara tahu Karl Marx? Dia bapaknya orang komunis. Ada 3 bapak orang komunis, Karl Marx, Lenin, dan Stalin. Karl Marx dalam salah satu bukunya dia tulis gini, agama telah menjadi candu untuk orang banyak. Dan saya setuju banget sama statementnya Karl Marx yang dia sebut tadi, agama telah menjadi candu buat orang banyak. Saudara tahu candu? Candu adalah sebuah zat yang ada di narkoba, minuman keras, dan rokok. Candu. Banyak banget orang Kristen suka datengin saya, Pak, dilarang merokok kan nggak ada di Alkitab. Saya selalu bilang sama mereka, bener, emang nggak ada. Dilarang rokok cuman ada di pom bensin. Di dalam Alkitab nggak ada. Tapi kita mesti tahu cara kerjanya rokok. Di dalam rokok ada zat namanya candu. Orang kalau isep rokok seperti itu, zat candu akan masuk ke dalam otak orang tersebut, dan otak orang tersebut akan memerintahkan seluruh badan untuk tambah lagi, tambah lagi. Makanya orang kalau rokok sifatnya increasing, naik. Hari ini 1 hari 1 batang, besok 1 hari 3 batang, bulan depan 1 hari 1 bungkus 20 batang, dan waktu mau kembali ke 1 hari 1 batang udah nggak bisa. Hah? Oh, saudara lupa gini-ginian? Minuman keras, candunya lebih keras lagi. Kita minum, ya, candunya akan bilang tambah lagi, minum. Orang kebanyakan minum minuman keras, apa yang terjadi, saudara? Mabok. Saudara belaga nggak tahu terus dari tadi mau banyak. Orang kebanyakan minum minuman keras, dia mabok. Dan orang kalau lagi mabok, dia pindah dari alam realita ke alam halusinasi. Kalau di alam realita, dia baru diputusin sama pacarnya. Di alam halusinasi, kayaknya dia lagi pelukan sama pacarnya, padahal yang dipeluk tembok. Lagi mabok soalnya. Waktu kadar alkoholnya mulai hilang, orang tersebut mesti kembali ke alam realita, dan dia menemukan pacarnya telah meninggalkan dia. Kenapa saya setuju mas statementnya Karl Marx? Karena begini, banyak orang Kristen menjadikan kebaktian kayak tempat candu. Kita datang ke tempat kebaktian, kita kayak halusinasi, pindah, ya, pindah dari alam realita di luar ke alam halusinasi. Ibu gembala bilang semua diberkati, amin, amin. Di tempat kebaktian kita gampang ngomong gitu, amin, gitu. Tapi selesai kebaktian, kita ternyata jadi orang Kristen yang senang tetap beli CD bajakan, DVD bajakan, tapi bilangnya selalu umat yang diberkati. Kita mencuri karya orang lain. Tapi kalau dibilang diberkati, amin, gitu. Ibu gembala bilang semua ada sukacita, amin. Di tempat kebaktian, amin. Selesai kebaktian, kita tetap kepahitan, kita tetap dendam sama orang lain, kita mau balas dendam, dan seterusnya.
Akhirnya kebaktian kita cuma candu doang karena kita beragama Kristen. Agama telah menjadi candu untuk banyak orang. Saya setuju banget mas statement itu. Kita cuma pindah-pindah dari alam realita ke alam halusinasi. Ingat baik-baik, Yesus urusan sama saudara dan saya di alam realita. Di tempat kebaktian dengerin firman Tuhan, waktu selesai terima doa berkat, coba lakukan apa yang kita sudah dengar. Lumayan yang amin satu orang. Saya mau yakinkan saudara, lawatan Tuhan itu nggak ada urusan sama pembicara. Karena gereja hari ini lagi diserang sama roh bioskop kan? Saudara tahu bioskop? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Nah, saya bercanda. Bioskop, prinsip bioskop, filmnya bagus, penuh. Filmnya jelek, kosong. Gereja lagi diserang sama ginian. Pembicaranya dari luar, langsung penuh. Pembicaranya dari pedalaman, pendeta Dono, nggak ada yang mau datang. Kita berpikir lawatan Tuhan tergantung sama pembicara. No. Di Alkitab ada buktinya. Yesus datang di Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Orang Nazaret gerasa gerusu kan di belakang. Ini anaknya Ucup sama Maria dulu kan. Anak tetangga nih. Ya, udah gede sekarang gondrong. Kok bapak-bapain kita? Mereka dengerin, tapi mereka menolak untuk melakukan. So, tidak terjadi apa-apa. Bandingkan dengan cerita di Perjanjian Lama, ada seorang pembicara datang di sebuah kota, nggak naik pesawat, nggak naik mobil, datang di kota itu dimuntahin dari mulut ikan, baru dikerem 3 hari. Ini pembicara, model rambutnya masih nggak karuan, bau badannya nggak karuan, dan kalau saudara baca khotbahnya sama sekali melanggar ilmu homiletika. Khotbahnya jelek banget. Ini pembicara namanya Yunus. Dia datang di kota Niniwe. Tapi anehnya, ya, dia khotbahnya biasa aja, tapi anehnya satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa? Karena penduduk kota Niniwe hari itu mereka sudah dengar dan mereka mau melakukan, mereka mau bertobat, makanya Tuhan lawat kota itu. Lawatan Tuhan gak ada urusan sama pembicara. Lawatan Tuhan terjadi kalau kita memutuskan, Tuhan, saya mau mendengar dan saya mau melakukan firman. Pak, saya melakukan firman Tuhan gagal melulu. Saya kasih resepnya buat saudara. Tuhan perintahin manusia 3 kali di Alkitab. Pertama di Ulangan 6, kedua Yohanes 15, perintah untuk saling mengasihi, ya. Yang ketiga perintah untuk memberitakan Injil, ya, Matius 28 waktu Yesus mau terangkat ke surga. Nah, Ulangan 6 ini adalah perintah yang kita udah tahu banget. Tuhan ngomong gini sama bangsa Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ulangan 6. Ternyata di Injil Matius perintah ini diedit sama Tuhan Yesus. Ya, saudara bisa baca sendiri, Matius 22 ayat 37, diedit. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kekuatan diganti sama Yesus. Yesus gak pengen lihat saudara dan saya sayang sama Tuhan pakai kekuatan sendiri. Kita akan selalu gagal. Kita akan selalu gagal. Ya, kita harus sayang sama Tuhan pakai kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita. Jangan pakai kekuatan sendiri. Makanya diganti sama Yesus, pakai akal budi. Nah, Alkitab bahasa Indonesia itu paling bener banget terjemahannya, akal budi. Bahasa Inggrisnya our minds. Bahasa kedokterannya prefrontal cortex. Bahasa Indonesianya akal budi. Itu isinya otak manusia, akal dan budi. Saudara mesti tahu otak manusia terdiri dari 2 bagian, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri isinya tuh yang berat-berat, matematika, hitung-hitungan, untung dan rugi, aturan-aturan, ayat-ayat hafalan, itu otak kiri. Dan otak kiri kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kanan. Nanti ngaca aja di rumah. Otak kanan isinya adalah makan, minum, musik, jatuh cinta, kesenian, kreativitas, itu otak kanan.
Dan otak kanan kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kiri. Ya, ini babi enak banget, mata ke kiri langsung. Oke? Yesus datang di bangsa yang otak kirinya dahsyat, bangsa Yahudi. Banyak buku mencatat orang Yahudi tidur aja mikir dan ngitung. Otak kirinya dahsyat banget. Makanya Yesus paling sering pakai istilah makanan. Orang Yahudi lagi bingung lihat Yesus, siapa nih orang? Yesus dengan santai bilang, akulah roti hidup. Dengar roti, pindah kanan langsung. Otak kirinya ditumpulkan sama Yesus. Ya, Yesus ngajar murid-muridnya. Saudara pernah lihat ada lukisan atau gambar Yesus lagi ngajar murid-muridnya di kelas? Gak ada, itu cara Yunani. Yesus punya metode yang berbeda. Dia ajarin murid-muridnya paling sering di meja makan. Kita semua punya fotonya. Diajak naik kapal, diajak ke danau, ya, diajak di bawah pohon. Itu Yesus. Dia mengaktifkan otak kanan murid-muridnya. Paling sering sambil makan. Karena orang mulut terbuka, hati terbuka. Makanya yang masih single, kalau menyatakan cinta, jangan pernah di atas angkot. Susi, saya suka sama kamu. Oh, dijamin ditolak. Ajak makan ke Pondok Daud. Ajak makan. Ya, ribs babi. Wow, udah berapa hap baru bilang, Susi, saya suka sama kamu. 100% diterima pasti saudara. Yang masih single ya. Deal-deal bisnis besar terjadi di meja makan, bukan di ruang rapat. Hah? Di ruang rapat boleh, tapi waktu udah ada muffin, kopi, segala macam, tanda tangan langsung. Otak kirinya tumpul karena lagi makan. Makanya orang kalau makan bareng, terus gak sehati, susah duduk satu meja makan. Makanya Yudas dirasuk sama setan di meja makan, karena udah gak sehati sama yang lain, dan dia kabur akhirnya. Nah, akal itu ada di otak kiri, dan binatang punya ginian. Makanya binatang bisa diajarin, anjing, ya ikan, itu bisa diajarin karena mereka punya akal. Nah, yang hewan nggak punya adalah budi. Budi ada di otak kanan. Ternyata budi nggak cuma di buku bahasa Indonesia. Budi ada di otak kanan kita semuanya. Dan budi itu untuk apa? Merenungkan firman Tuhan. Nah, ini yang jarang dipakai orang Kristen. Orang Kristen banyak hafal ayat, tahu tafsiran, otak kiri kan, tapi nggak pernah direnungin. Makanya Daud bilang di Mazmur 1, renungkanlah firman Tuhan setahun sekali, sebulan sekali, siang dan malam. Betul Pak, siang dan malam. Karena apa? Iblis kerjaannya juga siang dan malam, mendakwa saudara dan saya. Siang, Wahyu 12. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Dia mendakwa saudara dan saya, dan dia kasih bahan perenungan buat saudara dan saya. Itu iblis. Kita boleh tahu banyak firman Tuhan, tapi budi kita pakai untuk renungin suami orang. Di Jember nggak ada, di Jakarta ada. Otak kanan kita tahu firman, kita tahu firman. Kita pakai untuk renungin bini orang. Kita kangen-kangen sama orang yang seharusnya bukan milik kita. Budi kita pakai untuk khawatir, untuk takut. Iblis kasih bahan perenungan. Kamu gak pantas, ya pelayanan gak pantas, nyanyi lagu gereja gak pantas. Iblis ditaruh di budi. Kamu udah umur segini, kok belum apa-apa? Kok belum ada yang dicapai? Itu iblis. Dia kasih bahan perenungan. Kamu sakit, ntar lagi kamu lewat. Itu iblis. Makanya iblis gituin saudara siang dan malam. Renungkan firman Tuhan juga siang dan malam. Pakai dong otak kanan. Nah, orang yang merenungkan firman Tuhan, firman itu jadi rema. Waktu dia melakukan, melakukannya gak terpaksa. Dan lama-lama melakukan firman Tuhan jadi habit.
jadi kebiasaan yang baik. Biasain exercise. Jangan cuma tahu firman, exercise. Mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau belajar sabar. Biasanya langsung ujian. Langsung ujian. Saudara keluar dipepet mantap, wih marah-marah. Ada suara lembut, katanya mau sabar. Langsung ujian. Tuhan, saya mau ampunin, saya nggak mau kepahitan. Langsung ujian. Tiba-tiba buka sosial media, itu muka yang nyakitin saudara muncul. Langsung ujian. Tapi biasakan exercise firman Tuhan. 2 tahun ini kita dianjurkan untuk exercise, berolahraga, rajin olahraga. Ya, tapi coba rajin juga dong untuk mau melakukan firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Nah, sore hari ini saya akan kasih contoh 2 orang dari Alkitab. Satu cuman mendengar saja, nggak melakukan. Satu lagi mendengar dan melakukan. Dan kita lihat apa yang terjadi sama 2 orang ini. Oke, coba buka sama-sama Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-25. Lukas 23. Lukas 23 ayat yang ke-25. Alkitab catat begini. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan apa saudara? Semau-maunya. Ayat ini berbicara tentang seorang yang namanya Pilatus. Saya percaya semua saudara tahu. Saya mau tanya, Pilatus tahu yang benar nggak? Coba jawab. Tahu. Dia tahu yang benar. Dia tahu Yesus nggak ada salahnya. Dia tahu kok. Ya, tapi ayat ini kasih konfirmasi. Justru Pilatus menyerahkan Yesus untuk diperlakukan semau-maunya. Banyak orang Kristen kayak Pilatus hari ini. Di GBT nggak ada. Di GBF adanya. GBT nggak ada. Ya, banyak orang Kristen kayak Pilatus, tahu yang benar. Tapi justru kita memperlakukan Yesus semau-maunya kita. Yang nguntungin kita, kita mau lakuin. Yang ngerugiin kita, kita nggak mau lakuin. Itu namanya kita memperlakukan Yesus semau-maunya kita. Ampunin suami, Pak, Bapak tahu nggak dia bikin apa buat saya? Saya udah sering kok lihat gini-ginian. Masalahnya bukan bisa apa enggak, masalahnya mau apa enggak. Waktu kita memutuskan mau melakukan firman Tuhan, memang hidup kita jadi berat, karena itu janjinya firman Tuhan. Kalau engkau mendengar dan melakukan, engkau akan dibawa naik dan bukan turun, gitu kan? Oh, itu ayat ya. Kalau doa berkat, aminnya paling gede orang Kristen. Tapi coba diartiin baik-baik. Ya, waktu kita memutuskan melakukan, kita dibawa naik. Dan apa aja yang judulnya naik, selalu berat. Naik penjualan, lembur dulu. Naik pangkat, prestasi dulu. Naik kelas, ujian dulu. Naik berat badan, turuninnya berat. Semua yang judulnya naik, itu berat. Jadi kalau hidup saudara sore hari ini lagi berat, sebenarnya saudara lagi dibawa ke atas. Mengucap syukurlah. Jangan komplain, kok saya gini, kok saya gitu. Saya udah melakukan, kok jadi begini. Pilatus, orang Kristen kayak Pilatus banyak banget. Apa yang menguntungkan, saya akan buat. Tenang aja Ibu Gembala. Ya, apa yang menguntungkan, saya akan buat. Saya akan komit kalau lagi untung. Bisnis lagi lancar, saya akan memberi. Ya, kalau nggak lancar, masih bisakah sayang sama Tuhan? Seringkali kita memperlakukan Yesus semau-maunya kita. Kita pakai standar kita kepada Dia. Saya mau yakinkan saudara, jangan suka pasang standar sama Tuhan. Jadilah orang Kristen kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami percaya Tuhan sanggup melepaskan kami, tapi jika tidak, kami gak akan tunduk sama patung itu. Ini gak pasang standar sama Tuhan.
Ayat berikutnya coba lihat. Ayat yang ke-26. Ada orang yang kedua muncul. Lukas 23 masih ayat yang ke-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Oke? Orang ini namanya Simon dari Kirene. Saudara pasti tahu ceritanya. Nah, yang saya mau jelaskan buat saudara adalah begini. Kirene itu posisinya ada di Afrika bagian utara. Ternyata zaman sekarang itu ada di negara namanya Libya, sebelahnya Mesir, Afrika bagian utara. Terus proses penyaliban Yesus terjadi di kota mana, saudara? Asli loh, saudara nggak tahu apa-apa dari tadi. Penyaliban Yesus terjadi di Yerusalem. Negaranya namanya Israel, benuanya Asia. Nah, tolong ingat baik-baik, orang zaman dulu kalau bisa traveling, ini masuk golongan orang yang kaya. Kalau dia bisa traveling dari Kirene ke Yerusalem. Dan banyak literatur, banyak tafsiran mengatakan Simon kenapa dari Yerusalem? Dia lagi liburan. Dia ini orang Afrika turunan Yahudi. Dia pengen lihat perayaan Paskah. Makanya dia terbang ke situ. Nggak terbang lah, ya. Dia makanya ke situ. Oke, pengen lihat, jadi turis. Waktu lagi jadi turis, dibilang kan Alkitab, dia baru datang dari luar kota. Tiba-tiba didatengin sama tentara Romawi, suruh bantu angkat salibnya Yesus. Hah? Coba kalau saudara baru mendarat di Bali, tolong bantu ini orang kami mau eksekusi, brimob datengin saudara. Kira-kira saudara gimana? Saya mau liburan Pak, apa urusannya itu orang saya? Gak ada ayat di Alkitab Simon menyatakan keberatan. Oh, saya lagi mau liburan. Nggak bisa. Dia langsung angkat salibnya Yesus. Simon kebalikannya Pilatus. Simon adalah seseorang yang mau diperlakukan Yesus semau-maunya Yesus. Yang kayak gini kayaknya banyak di GBT. Baru amin. Mau apapun yang gak enak terjadi, perlakukan saya siap. Simon, mau firmannya gak enak, harus dilakukan, saya mau melakukan. Kenapa Simon mau menolong Yesus? Karena kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, semua kabar soal Yesus itu tersiar di Asia Kecil dan Afrika bagian utara. Afrika bagian utara cuma dua, Mesir dan Libya. Dia udah dengar ada orang bangunin orang mati, sembuhin orang sakit. Dia udah dengar waktu dia di Libya, di Kirene. Dan waktu dia datang di Yerusalem, dia berhadapan sama orang ini. Habis dia dengar, dia langsung mau melakukan. Simon. Saudara nanti kalau ke Israel, amin. Wah, kenceng ya kalau gini-ginian. Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Semua berangkat ya. Di kota Yerusalem itu ada tugu kecil, tugu perjumpaan Yesus dengan Simon dari Kirene. Dibangun tugunya di Yerusalem. Kenapa dibangun? Karena orang Yahudi nggak habis pikir. Ya, kok ada turis? Ya, kok ada seorang yang baru datang mau liburan, mau IG live mungkin, ya, mau segala macam, mau foto, mau selfie dan lain sebagainya, tiba-tiba mau nolongin orang yang mau dihukum mati. Dan menurut orang Yahudi, itu orang jahatnya luar biasa, namanya Tuhan Yesus. Menurut orang Yahudi, mereka nggak percaya, unbelievable. Makanya mereka bangun tugu kecil, tugunya ada di kota Yerusalem. Tugu perjumpaan Simon dengan Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara baca buku-buku sejarah Romawi, Pilatus itu nggak muncul lagi di Alkitab. Tapi kalau saudara baca buku-buku sejarah Romawi, kayaknya muka-muka saudara jarang baca kayaknya, ya. Kalau saudara baca buku-buku itu, Pilatus akhir karirnya tuh jelek. Dia ketahuan korupsi dan dia dipenggal kepalanya. Kita berdoa supaya sebelum dia dipenggal, karena dia tahu yang benar. Ya, sebelum dipenggal dia minta ampun sama Tuhan Yesus.
Tapi itu akhir hayatnya Pilatus, jelek banget. Nah, sekarang kita lihat Simon dari Kirene. Ya, coba buka Markus 15 ayat 21. Markus 15 ayat yang ke-21. Alkitab bilang ini, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan siapa saudara? Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Oh, ternyata Simon dari Kirene punya dua anak, Alexander dan Rufus. Pasti ada istrinya. Nggak mungkin dia lahirin dua anak itu sendiri. Ya, Alexander dan Rufus. Dan untuk catatan saudara, Injil Markus adalah Injil yang spesial, ditulis buat gereja Roma. Jadi Markus habis tulis Injil ini, ya mungkin dia ke Lion Parcel atau kemana kalau hari ini, ya ke JNE, ya dia kirim ke gereja di Roma. Jadi sekali lagi, Injil Markus adalah Injil yang spesial, ditulis untuk gereja Roma. Sekarang kita buka Roma 16 ayat yang ke-13. Roma 16 ayat yang ke-13. Salam kepada siapa saudara? Orang pilihan dalam Tuhan. Keren banget. Orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya, istrinya Simon, ya, yang bagiku adalah juga ibu. Jadi ternyata Simon dari Kirene usahanya diekspan sampai ke Roma, Italia. Peninggalan-peninggalan yang spesifik masih ada di Roma, Italia. Peninggalannya Simon dari Kirene. Ya, Tuhan ngembangin usahanya sampai ke Roma, Italia. Dan keluarganya Simon menjadi, ya, kayak tiang di gereja Roma. Ya, mereka terlibat dalam pertobatan banyak orang Roma yang masuk ke gereja Roma, keluarganya Simon. Makanya Rasul Paulus waktu tulis, dia bilang salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada mamanya, udah kayak mama saya sendiri. Saya percaya ini kerinduan kita semua. Kita pengen lihat anak-anak kita jadi orang pilihan dalam Tuhan. Gak ada satupun dari saudara pengen lihat anak saudara jadi orang pilihan Densus 88. Gak pengen kan? Nah, anak kita jadi orang pilihan KPK paling dicari. Kita gak pengen lihat gini-gini. Kita pengen lihat anak-anak kita jadi orang pilihan dalam Tuhan, jadi menteri satu hari nanti. Saya percaya dari GBT ada nanti, ya. Jadi atlet terkenal, oke? Jadi penyanyi terkenal. Saudara pengen lihatnya begitu loh, orang pilihan dalam Tuhan. Ingat Mazmur tadi, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, gak akan sampai tergeletak. Ya, Simon diganggu liburannya, hidupnya dibuat gak nyaman sama Tuhan Yesus. Tapi lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Anak cucunya jadi berkat dimanapun mereka berada. Tulisannya pemazmur terjadi buat keluarganya Simon dan akan terjadi buat keluarga saudara. Saya akan tutup dengan Ulangan 32 ayat yang ke-11. Benar, terakhir. Ayatnya doang terakhir, pembahasannya masih lama. Ulangan 32 ayat 11 dan ayat 12 bagian A saja. Bagian depannya aja. Ulangan 32 ayat 11, ini nyanyian Musa ya, kalau saudara scroll ke atas, Musa lagi nyanyi, tiba-tiba lirik lagunya ada yang seperti ini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12 bagian depannya aja. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Saya waktu pertama kali membaca yang ini, saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Sampai satu hari saya dapat DVD, bukan bajakan, DVD asli, keluaran Discovery Channel tentang burung Raja Wali. Waktu saya nonton, saya kaget, ternyata ayat ini 100% akurat.
Ternyata burung Raja Wali, kalau dia mau telurnya mau netas, anak-anaknya mau lahir, dia akan naik ke tebing yang tingginya luar biasa. Dia naik ke tebing tinggi, dia siapin sangkar. Sangkar apa sarang ya? Sangkar tuh yang di rumah kan ya? Ya, berarti sarang. Ya, saudara berarti dengerin dengan baik. Dia siapin sarang, dan sarang Raja Wali terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, duri-duri. Ini diameternya gede ya, duri-duri. Yang kedua, daun-daun. Ya. Yang ketiga, bulu-bulu dari sayap mamanya. Jadilah ini sarang buat kelahiran anak-anaknya. Dan waktu hari telur menetas, ya, itu nggak ada yang berani ganggu loh, itu sarang. Ya, makhluk lain lihat emaknya udah ngeri lah. Ngeri, ya, tongkrongannya itu ngeri mamanya. Oke, Raja Wali. Dan orang yang ngambil itu juga pakai tele dari jauh, kamera tele dari jauh banget. Dan waktu anak-anak Raja Wali lahir, oke, ini sarang canggih banget. Mereka kalau siang nggak kepanasan, malam nggak kedinginan. Canggih di sarang. Anak Raja Wali nyaman semua. Nangis dikit makanan datang, nangis dikit minuman datang. Diurus baik-baik sama mamanya. Sampai satu hari, ini anak-anak udah gede, udah mirip sama mamanya. Pertanyaannya, udah pada bisa terbang belum? Belum, karena dari kecil cuma bobo doang di sarang, nyaman. Nah, mamanya mulai menggoyang bangkitkan isi sarangnya, digoyangin sama mamanya. Anak-anak pikir mereka dinina boboin, makin tidur, enak banget. Ya, mamanya goyangin untuk apa? Supaya bulu-bulunya berterbangan. Goyangin terus, daun-daun berjatuhan. Tinggal apa tadi? Duri. Waktu tinggal duri, mamanya stop menggoyangin. Dan tiba-tiba anak-anak Raja Wali tidak nyaman lagi hidupnya. Mereka kemana aja di rumah ketusuk sama duri. Lalu anak bungsu mulai ngomong gini, "Kak, gak enak di rumah." Oh, anak bungsu berandalan biasanya. "Keluar aja, Kak," gitu. Kakaknya pada nurut, "Yuk keluar." Mereka nggak sadar mereka ada di tebing yang tinggi banget. Dan ini anak-anak pada so tahu, belum pada bisa terbang. Dan waktu mereka keluar dengan pedenya, mereka jatuh ke bawah. Wih, waktu mereka lagi jatuh, mamanya ya mencok sana, mencok. Alkitab bilang melayang-layang di atas anak-anaknya. Ini dalam keadaan anak-anaknya lagi jatuh. Mamanya mencok sana, kayak nggak peduli. Kalau zaman sekarang anak lagi sakit, mama nongkrong di mall, nah, kira-kira kayak gitu, ya. Di Jakarta, bukan di sini, bukan? Jangan GR gitu. Mamanya mencok-mencok, dan anak-anak udah berpelukan, "Kak, Dek, kita mati." Karena tanah udah deket, daratan udah deket, ya. Waktu udah dekat ke bawah, mamanya memutuskan untuk jemput mereka. Tahu caranya? Mamanya nuki ke bawah, sayapnya nggak dibuka, sayapnya ditutup. Akibat sayapnya ditutup, kecepatan mamanya melebihi kecepatan anak-anaknya. Ya, perbedaannya kayak F1 sama bajai. Kencang banget mamanya. Itu di DVD kencang banget, turun ke bawah. Sampai di bawah, mamanya sampai di bawah duluan, dibuka sayapnya, anaknya mendarat di kepak mamanya. Semua selamat, right on time jemputnya. Dan ini anak-anak dibawa terbang. Raja Wali kalau ngajarin terbang, anak-anaknya kayak begitu, dijatuhin dulu. Waktu mereka udah gak berdaya, udah merasa, wah kita mati, dijemput. Dan diajarin terbang. Dan mereka lihat bukan sarang lagi, tapi tempat-tempat baru mereka lihat. Dan saudara tahu Raja Wali kalau mau mati, dia akan balik ke tempat kelahirannya di tebing yang tinggi. Dia akan bertengger di situ sambil mandang matahari sampai tiba hari kematiannya. Raja Wali ada badai, cuman dia yang terbang, yang lain mendarat, dia terbang. Garuda aja mendarat. Citylink gak ada yang terbang, Raja Wali doang. Ada badai, semakin tinggi dia terbang. Dan ciptaan Tuhan satu-satunya yang bisa menatap matahari cuma Raja Wali. Dia kalau lagi berantem sama musuhnya namanya burung Andes.
Sayapnya kalau dibuka lebih gede dari saya nih. Kalau saya giniin tangan saya, sayapnya burung Andes lebih gede. Musuhnya Raja Wali. Dia kalau udah nyakar Raja Wali senjatanya cuma satu, dia terbang ke arah matahari. Burung Andes rabun matahari, langsung menyingkir di musuhnya. Raja Wali selamat karena terbang ke arah terang. Saudara sadar, saudara dan saya didesain sama Tuhan sebagai Raja Wali, bukan ayam. So jangan kelakuannya kayak ayam. Lihat heroik, cara dia lahir, cara dia belajar terbang, cara dia mati, heroik Raja Wali. Beda sama ayam. Ayam matinya mengenaskan, duk-duk dipotong-potong. Dadanya ada dua, dada mentok sama dada tulang. Ngeri loh. Paha juga ada dua, paha atas, paha bawah. Ayam karirnya mentok-mentok paling bagus cuma di KFC dan bawa berek. Udah, gitu doang ayam. Ketebak, kemananya ketebak ayam. Jangan dong. Karena Raja Wali kalau dia lagi udah mau dewasa agak-agak mirip ayam. Orang-orang suka bingung lihat anak ayam, anak Raja Wali mirip. Nah kita nih Raja Wali, bukan ayam. Mentalnya diganti, mental Raja Wali. Ya, ingat pemazmur tadi, aku jatuh tapi gak sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Itulah orang benar, definisinya seperti itu. Orang benar bukan orang yang suci dan kudus, tapi dia bisa jatuh, tapi dia gak sampai tergeletak karena dia memutuskan, saya mau melakukan firman Tuhan. Mungkin saya jatuh, tapi saya mau lari ke tempat terang itu. Mungkin saya kecakar sama iblis, ya, tapi saya mau lari ke sumber terang itu. Saya nggak mau di titik kekalahan saya. Itu definisi orang benar. Walaupun dia jatuh, dia ngambil keputusan, Tuhan saya tetap mau melakukan firman Tuhan. Jadi orang benar bukan orang yang gak ada salahnya, paling suci lalu hakimin orang, bukan seperti itu. Saudara putuskan untuk mendengar dan mau merenungkan dan mau melakukan firman Tuhan. Pakai budi kita untuk diisi sama kebenaran firman Tuhan. Jangan khawatir berlebihan, jangan ketakutan, tapi mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya kebenaran firman Tuhan selalu di atas kenyataan, dan kebenaran akan selalu keluar jadi juaranya. Ya, mungkin saudara lagi divonis sakit, ya, mungkin saudara lagi nggak bisa bayar sesuatu, itu semua kenyataan. Tapi kebenaran selalu di atas kenyataan. Ya, pegang kebenaran firman Tuhan, exercise setiap hari. Nanti lihat, ya, semua yang luar biasa, semua yang saudara nggak pernah lihat, nggak pernah timbul di dalam hati, justru Tuhan akan siapkan buat saudara-saudara. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.